Ya, kami sedang ada di Nazaret hari ini, kembali di sini. Emang ini sama Boru Bere semua ini. Ya, Iba Bere, Pekanbaru, dari Cibubur, dari Medan, dari mana-mana. Wow, udah makin tambah ganteng. Setiap perjalanan Om Modi makin ganteng. Terima kasih Pak, luar biasa. Keren ya. Ini menuju ke Nazaret. Ya. Ada opung-opung semua ini. Ya. Kata Aldi semua. Mantap. Di perjalanan sana, dan sekali lagi di sini aman, nggak ada masalah. Pesertanya banyak banget. Ya, dari berbagai negara ini pesertanya. Lihat, kalau ini Christmas tour semua, keren punya. Wow, ya. Ada tante, ada om, semua ada opung. Dari Medan, dari Semarang, dari Makassar, dari mana-mana. Wah, mantap. Hambanya keren punya dari tadi, Pak. Dari tadi keren punya. Ini ada Bu Stefani pegang bendera Christmas. Kalau mau ke sini jangan lupa hubungi Christmas. Bu Stefani ini. Bu Stefani nunggu Christmas Tour and Travel. Ya Bapak Ibu, ayo. Tiap bulan ada. Tiap bulan ada ya kan? Oke. Kalau Bu Stefani yang bawa pasti oke. Nggak akan hilang. Yakin. Oke, kita menuju ke tempat rumahnya Maria yang diyakini sebagai tempat di mana dia mendapatkan pesan dari malaikat untuk bisa untuk untuk Yesus bisa datang ke dalam dunia, mengandung dari Roh Kudus dan seterusnya. Dan ini tempatnya ya. Ini seputar tempat sekitar rumah Maria di Nazaret. Oke. Ya. Sedang menuju ke sana. Oke. Tuh, ada opung. Sehat. Jalan pinggir. Jalan. Opung raja, opung boru. Makin sehat. Ini agak mendaki. Perjalanan kurang lebih 10 menit. Tapi tetap sehat kan opung? Iya. Oh, ya. Rame banget. Udah dikirim semua. Handphonenya hilang kemarin. Tahunya malam-malam. Hilang sih? Yang itu kan udah diganti itu. Lagi udah hilang nih kan. Oh gitu. Aduh, opung Doli. Opung Doli. Diam-diam aku ngasih tahu sama Bu Stefani. Opung Doli memang lupa. Kemarin enak kamarnya tahu. Opung tinggal opung boru cari sendiri kamar. Ya. Mau bilang pun mau dia kan. Ya kau bilang tahu apa. Tahu. Ya. Udah 2 orang ngomong. Ya apa ya? Bilangnya diantar. Ini sudah. Oke. Mari kita berkumpul. Om Modi mau memberi penjelasan. Om Modi ini adalah guide lokal Yahudi di sini yang penjelasannya keren punya. Kita ikuti Om Modi. $1 rosario, $1, Bapak Ibu.
$1. $1, $1 rosario, $1. Iya. Ini $1. Satu Nanti. rosario, $1. Ini rosario. Satu rosario, $1. Rosario, $1. Menuju gereja, tempat di mana Maria mendapatkan pesan dari malaikat. Dan dia akan melahirkan seorang anak laki-laki yang disebut Yesus Immanuel. Gereja di Nazaret megah sekali. Gereja termegah ini. Salah satu gereja termegah di Nazaret. Nih lihat. Gerejanya bagus punya. Gereja di Nazaret. Wow. Wow, sangat besar. Oke. Kita akan, mari Pung, di sini ada penjelasan. Nih, ini gereja di Nazaret. Tapi tentunya ini lihat. Nanti kita akan lihat tempat. Tempat ini diyakini tempat di mana Maria menerima berita tentang kelahiran Yesus. Dia mengandung ya. Dan ini nanti kita akan lihat rumah Maria dari sini. Dan rumah itu informasinya sangat kecil. Artinya bahwa Maria adalah orang yang sederhana. Lihat, ini gereja paling megah di sini. Keren. Kita akan dengar penjelasan. Nah, ada sesuatu yang boleh dikatakan aneh. Nazaret sekarang adalah kota yang sangat besar. Jauh lebih besar misalnya dari kampung Kana. Tapi belum tentu pada zaman Yesus begitu juga. Maksud saya, ingat yang lalu ada seseorang Kana yang bernama Nathanael. Dan si Nathanael itu dia kurang menghargai kampung ini yang disebut Nazaret dulu. Sampai dia bertanya, apa yang baik bisa keluar dari Nazaret? Ternyata yang baik adalah Tuhan Yesus. Setelah kabar baik, Tuhan sendiri yang sebetulnya mulai dari sini. Sabda menjadi daging dan tinggal di antara kita. Inilah ceritanya Nazaret. Oke, nah, tadi kita mulai ngomong tentang Bunda Maria yang tinggal di dalam gua. Kalau kita mau lihat gua, kita akan masuk ke dalam gereja. Nah, Anda bisa melihat bahwa gereja ini adalah gereja yang sangat luar biasa besar. Kalau kita membandingkan dengan gereja yang tadi di Kana, gereja di Gunung Tabor, gereja di Bukit Sabda Bahagia, tempat di mana Yesus memberi makanan, ini jauh lebih besar. Tetapi yang kita mau fokus adalah gua yang kecil dan sederhana. Itu yang kita. Apakah jelas Bapak Ibu? Sebelum kita masuk, seperti Anda bisa lihat, di sekeliling gereja ini banyak gambar yang dikirim dari mana-mana, masing-masing negara. Kalau ini dari Indonesia, apakah sudah foto? Silakan boleh foto Bunda Maria dari Indonesia. Dan setelah itu Bapak Ibu, saya mau nambah informasi sebelum kita masuk. Kalau boleh, ya setelah foto mari kita ornamen-ornamen dari seluruh dunia tentang Bunda Maria, bergambar Bunda Maria di sini. Foto bersama dulu. Ke saya ya. Di sini Nih banyak orang lagi rame, lihat rame. Ini kita akan masuk ke
ke dalam gereja yang di dalamnya ada gua Oke, Bapak Ibu. diyakini rumah Maria. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Iya, Bapak Ibu, iya. Lihat ke atas dulu. Malaikat Gabriel turun ke Bunda Maria dengan kabar baik. Lalu Injil 4 yaitu Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Kemudian tulisannya verbum caro factu est et habitat in nobis, yang berarti Tuhan sabda menjadi daging dan tinggal di antara kita. Dalam bahasa Latin. Nah, sebelum masuk Bapak Ibu, mari kita berdiri di depan pintu ini. Silakan. Yuk, mari maju. Silakan, boleh maju. Itu malaikat. 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 Bapak Ibu, lihatlah. Kita dari sebelah kiri atas. Ini perjanjian lama semua. Kita mulai dari awal perjanjian lama semua. Kita mulai dari awal atas. Adam dan Hawa, mereka masih dengan telanjang karena buah belum dimakan. Kalau Anda memperhatikan, ular masih berdiri, masih berkaki. Kita turun dikit, satu ke bawah, itu tetap masih Adam dan Hawa. Adam kerja keras dan Hawa susah melahirkan. Turun ke bawah lagi, itu perahu Nuh. Betul, Anda masih ingat ceritanya, burung merpati kembali dengan daun dari zaitun, berarti sudah aman, ada tanah. Turun ke bawah lagi, itulah Abraham yang hampir mengorbankan anaknya Ishak di atas Bukit Moria. Kita ngomong korban, kita ngomong Yesus. Yang dikorbankan dalam cerita ini adalah domba Allah. Kalau kita ngomong domba Allah, boleh kita bicara. Silakan Bapak Ibu, kita pindah ke pintu ini, bagian atas sebelah kiri dulu. Turun ke kampung Nazaret dengan kabar baik. 9 bulan kemudian Yesus lahir di Bethlehem di dalam manger. Bagaimana bilang manger? Kandungan. Palungan. Manger. Bagaimana ngomong manger? Udah 20 kata saya dikasih. Palungan. Oke. Yesus lahir di Bethlehem. 3 orang Majus datang ke sana. Namanya sebetulnya gak ada di Alkitab, tapi dari luar Alkitab ada tertulis Belshazzar, Malkior dan Gospar. Ya, Yesus disunat pada waktu dia berusia 8 hari. Kemudian gara-gara anak muda bayi dibunuh oleh tentaranya Herodes, mereka mengungsi ke Mesir. Di sini Anda bisa lihat Yesus membantu bapaknya Santo Yosef sebagai tukang kayu di Nazaret. Di sini Yesus dibaptis oleh sepupunya Yohanes Pembaptis dalam air Sungai Yordan. Yesus mulai aktif menyembuhkan orang sakit dari tilang. Yesus berbicara kepada umum di Bukit Sabda Bahagia di dekat Danau Galilea. Yesus disalibkan. Setelah 3 hari, 3 perempuan itu yang bernama Maria, Maria Magdalena, Maria istrinya Kleopas, dan Maria yang lain. Mereka tiba di tempat makam, ketemu dengan malaikat yang berkata, "Kenapa Anda cari yang hidup di tempat orang mati?" Lalu kemudian setelah 40 hari, Yesus naik ke surga dari Bukit Zaitun. Kita hari ini adalah tempat kenaikan Kristus surga di Bukit Zaitun. Bapak Ibu, kita mau masuk ke dalam, foto-foto boleh, tapi nanti jangan keluar lewat sini lagi.
nggak di dalam. Oke, Bapak Ibu, tolong pada waktu kita masuk, ikuti saya langsung ke rumahnya Bunda Maria. Semoga buka, semoga kita bisa masuk. Oke, Bapak Ibu, ikutilah saya dulu. Oke. Tolong jangan bicara di dalam, harus saya. Kita mau masuk ke rumah Bunda Maria gereja dan diyakini sebagai tempat yang luar biasa kecil. Oke. Rumah Bunda Maria. Oke. Dalam gereja. Ini. Suasana dalam gereja. Ya.
Ini rumahnya di situ. Mungkin ini tempat pelataran atau apa gitu. Jadi sekecil inilah rumah. Ini mungkin lebih ke buah ya, buah. Jadi memang kalau Alkitab bilang Maria orang tak punya ya memang. Ya setelah dengan Yusuf masih tukang kayu, ya mungkin mulai sedikit mengalami ini toh. Tapi masa mudanya Maria memang masa muda yang cukup prihatin ya. Cuma adalah wanita yang menjaga hidup ya. Itu. Oke. Ini Christmas tour group. Ayo. Sekarang dibangun gereja yang besar, tetapi itulah rumah daripada Maria, Ibu Yesus. Nggak besar, kecil, nggak luas, tapi dia diberi kepercayaan untuk melahirkan Yesus. Mantap. Mari. Jalanan. Mantap. Ya, makin mantap. Oke. Inilah megahnya gereja ini. Ini gereja berita kelahiran. Pesan di mana Maria menerima Bapak Ibu, kita sudah tiba di lantai yang kedua yang didirikan sebagai lantai modern di atas tempat yang kuno, yang suci, yaitu rumahnya Bunda Maria dalam bentuk goa. Memang tempatnya sangat kecil, sederhana, tapi itulah yang kita mau cari. Bangunan modern besar apapun bisa dibangun kapan-kapan saja, di mana-mana saja. Tetapi tujuan Anda selama di sini adalah situs-situs yang asli kalau bisa. Itu yang Anda mau lihat. Nah, gereja ini dibangun dengan gereja yang boleh dikatakan floating church. Berarti gereja yang menempel di atas tempat yang suci. Jadi idenya mengatakan membangun gereja di atas tempat yang suci, di atas gua itu,
tanpa menghancurkan bangunan masjid. Boleh dulu? Boleh. Gereja ini by the way didirikan dulu pada tahun 1965 oleh seseorang arsitek dari Italia juga, namanya Giovanni Muzio. Itu arsiteknya, makanya kelihatan sangat Italian modelnya, sangat Katolik. Basilika ini adalah basilika yang dibangun oleh perusahaan Israel punya, namanya Solel Bone. Jadi arsiteknya orang Italia, perusahaan yang membangun Israel punya. Bapak Ibu, di sekeliling kita banyak gambar-gambar dari Bunda Maria. Anda bisa lihat Maria dari Amerika, Maria dari Kanada, Maria dari Jepang, luar biasa indah juga. Anda bisa lihat matanya sipit, dia pakai kimono yang indah. Kalau Anda lihat bagian putih dari kimono yang dipakai oleh Bunda Maria, yang turun dari pundak sepanjang tangan, itu terbuat dari batu mutiara dari Jepang. Ini luar biasa karena ingat Bapak Ibu bahwa hanya 0,5% dari penduduknya Jepang terima Yesus. Berarti 99,5% gak percaya kepada Yesus di Jepang. Oke? Nah, Anda bisa lihat huruf M. Kemana-mana Anda lihat, di depan juga, atas juga, M untuk Maria. Nah, yang saya mau fokus dengan Anda adalah gambar di apsis utama, di kapel utama. Di dalam gambar itu Anda bisa melihat beberapa hal. Pertama-tama ini adalah gambar yang diambil dari kitab Wahyu Yohanes. Berarti ini menggambarkan akhir zaman, epokaliptik. Berarti ini gambar yang sebetulnya belum terjadi, akan terjadi pada waktunya. Apa yang kita bisa melihat? Pertama-tama kita bisa melihat Yesus dan Petrus yang pegang kunci sorga. Ibunya Yesus, Bunda Maria, dia sudah duduk sebagai ratu, pakai mahkota emas. Tadi kita ngomong tentang orang yang miskin, yang membawa 2 burung merpati. Di sini sudah digambarkan sebagai ibu Tuhan dengan mahkota emas. Bapak Ibu, Anda juga bisa melihat di atas ada segitiga dengan mata Allah dan sebagai Roh Kudus. Segitiga adalah Trinitas, satu Allah, satu Anak, satu Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, tadi saya minta pinjam $1 US. Lihatlah Bapak Ibu ke bagian belakang. Ada beberapa lambang dari Alkitab. Mungkin Anda sudah perhatikan, mungkin belum. Pertama-tama Anda bisa lihat ke gambar yang persis sama, segitiga dengan mata Allah di dalamnya. Persis sama. Ini diambil dari kitab Yohanes, Wahyu Yohanes. Lalu kemudian di sini kita ketemu bintang Daud. Lihatlah di sini kita ketemu di bintang Daud. Oke, kita balikin. Kita dapat luar biasa 7 kaki Dian. Disebut dengan menorah, 7 kaki Dian. Ini berasal dari Keluaran pasal yang ke-25 dan tulisannya In God We Trust. Kita percaya kepada Allah. Thank you, Pak. Bapak Ibu, pray time. Sekarang saya mau kasih 10 menit. Anda boleh duduk masing-masing. Kalau mau berdoa boleh. 10 menit.